Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang masih merupakan keturunan dari Kiai Agung Prampelan. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya di Tegalrejo dengan didikan agama, sehingga beliau selalu berusaha untuk memperdalam ilmu agamanya. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri ke tempat-tempat yang jauh untuk bertapa dan mengembala, sehingga banyak orang yang tertarik dengan kepribadian dari Pangeran Diponegoro ini. Sebagai orang yang soleh, beliau tidak pernah mengutamakan kehidupan dunia dan selalu mementingkan kepentingan umum. Namun karena terdesak oleh keadaan, beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela rakyat kecil. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 berawal ketika Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pada saat itu memang Pangeran Diponegoro sudah muak dengan Belanda yang meremehkan adat istiadat daerah setempat dan selalu mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Perlawanan Pangeran Diponegoro yang dilakukan secara terbuka ini menimbulkan rasa simpati dan dukungan dari rakyat. Namun atas saran daripada pamannya yang bernama Mangkubumi, Pangeran Diponegoro kemudian menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Pangeran Diponegoro menyatakan perlawanannya sebagai perang Sabil, yang artinya perang melawan kaum kafir. Pada tahun 1825 sampai 1826, kemenangan selalu ada di pihak Pangeran Diponegoro. Itu dikarenakan yang pertama masih semangatnya pasukan Pangeran Diponegoro, yang kedua karena siasat perang gerilya yang masih belum tertandingi, dan yang ketiga karena sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padri. Nah, karena Belanda selalu kalah, Belanda selalu menginginkan perdamaian, namun Pangeran Diponegoro selalu menolak. Nah, pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya menyerahkan diri tanpa adanya kekalahan. Dan sampai saat tahun tersebut juga, tahun 1829, sekitar 200.000 pasukan Diponegoro gugur. Karena hal tersebut, Pangeran Diponegoro kemudian menyatakan untuk berunding dengan Belanda. Namun pada perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap ke Manado. Kemudian pada tahun 1834, beliau dipindahkan ke Makassar dan wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, makam beliau sampai saat ini juga masih sering dikunjungi oleh rakyat Indonesia.